Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Andreas Ade. Pada video kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu skala peta, kemudian debit, dan kecepatan. Nah, langsung ke bentuk soal. Kita lihat pembahasan soalnya. Nomor 1. Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, maka skala peta yang digunakan adalah titik-titik. Ada pilihan jawabannya. Kita langsung ke pembahasan. Yang diketahui adalah jarak Bandung-Jakarta 150 km. Kemudian jarak pada peta 5 cm. Dan yang ditanya itu adalah skala peta yang digunakan. Kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini ada segitiga untuk memudahkan kita mengingat rumusnya ya. Skala ini S ini adalah skala, kemudian JP itu adalah jarak pada peta, dan JS itu adalah jarak sebenarnya. Karena tadi ditanya skala, maka rumusnya nanti adalah JP per JS atau jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, di sini jaraknya masih dalam satuan kilometer. Nah, harus kita ubah terlebih dahulu ya. JS-nya 150 km atau jarak sebenarnya kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. Kita perhatikan tangga satuan berikut. Dari kilometer ke senti, dari kilo ke senti. Nah, dia turun berapa? Kita lihat. Nah, ini tangga satuan. Kalau dia polos begini, artinya kalau dia turun satu tangga itu dikali 10 dan naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, dari kilometer ke senti berarti itu turun berapa? Kita lihat. Yang pertama itu turun sekali atau turun satu tangga itu adalah 10 kali 10. Kemudian 2. Nah, ini 100. Nah, turun sampai dia dalam sentimeter. Ternyata dia turun sebanyak 5 tangga. 5 tangga artinya nolnya sebanyak 5. Maka kalau 0 sebanyak 5 itu adalah 100.000. Maka 150 km diubah ke satuan cm, berarti 150 dikali 100.000. 150 dikali 100.000 itu adalah 15 juta cm. Nah, kalau satuannya di sini sudah sama, maka barulah kita masuk ke rumus tadi. Skala itu JP per JS. JP-nya adalah atau jarak pada peta itu adalah 5 dan jarak sebenarnya itu adalah 15 cm. 15 juta cm. Maka tinggal kita coret 5 dengan 15-nya. Nolnya tidak usah diganggu gugat. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. Berarti 1 per 3 juta. 1 per 3 juta itu artinya 1 berbanding 3 juta. Jadi skala peta yang digunakan adalah 1 berbanding 3 juta. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Skala sebuah peta adalah 1 berbanding 5 juta. Jika jarak antara Sintang dan Kaposulu adalah 265 km, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah titik-titik. Kita langsung ke pembahasan. Nah, kalau tadi mencari skala, sekarang mencari jarak pada peta. Nah, jarak pada peta atau disingkat dengan JP. JP itu adalah berarti mencari JP adalah S dikali JS. Nah, ya, S dikali JS. S itu adalah skala, JS itu adalah jarak sebenarnya. Nah, namun di sini satuannya masih dalam bentuk kilometer ya. Nah, harus kita ubah dulu ke dalam bentuk senti. Sama halnya seperti tadi, berarti kan kilometer ke senti yaitu dikali 100.000. Pada soal nomor 1 tadi sama ya.
dikali 100.000 sama ya. Maka 265 dikali 100.000 itu adalah 26.500.000 cm. Nah, barulah kita ke rumusnya JP sama dengan skala dikali JS. Skala itu tadi 1 berbanding 5 juta, kita tulis 1 per 5 juta dikali 26.500.000 ya. Nah, lanjut. Nolnya sebanyak 5 kita coret, sisanya 1 per 50 dikali 265. Nah, masing-masing 265 dan 50 itu dibagi 5, masing-masing dibagi 5. 265 dibagi 5 itu sama dengan 53. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Maka sisanya adalah 53 per 10. 53 per 10 kalau kita ubah ke desimal yaitu 5,3. Jadi jarak antara Sintang dan Kapuas Hulu pada peta itu adalah 5,3 cm. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jarak Pontianak ke Mempawah pada peta berskala 1 berbanding 2.600.000 adalah 3 cm. Jarak sebenarnya Pontianak Mempawah adalah, kalau nomor 1 tadi mencari skala, kalau nomor 2 mencari jarak pada peta, sekarang nomor 3 mencari jarak sebenarnya. Nah, kita lihat jarak sebenarnya berarti JP per S ya. JP per S ini ya, JP per S ya rumusnya. Nah, kita lihat satuannya oke, nanti kita ubah di akhir. Kita tulis JS sama dengan JP. JP itu adalah 3, jarak pada peta itu 3 per skalanya 1 berbanding 2.600.000. Kita tulis 1 dibagi 2.600.000. Nah, setelah sampai di sini supaya memudahkan kita, maka per yang panjang 3 per kan 3 per nih, per jadi bagi ini nanti jadi per. Nah, kan seperti ini berarti 3 dibagi yang ya tadi ya, yang di atas tadi kan 3 per 1 dibagi 2.600.000, maka di bawahnya kita tulis supaya memudahkan kita, berarti pernya jadi baginya jadi per gitu ya. Maka 3 dibagi 1 per 2.600.000. Nah, kita balik aja, berarti 3 dikali 2.600.000 dapatlah 7.800.000 cm. Masih dalam bentuk cm, sementara kalau jarak sebenarnya yaitu dia dalam tentunya dia dalam bentuk satuan kilometer, maka harus kita ubah ke dalam kilometer. Berarti, nah kalau tadi kan turun, nah sekarang kebalikan, senti ke kilo, berarti naik sebanyak, nah tadi sebanyak 5 tangga artinya ya. Nah, sebanyak 5 tangga berarti dibagi 100.000 ya, kita bagi dengan 100.000 berarti 7.800.000 dibagi 100.000, kita coret nolnya sebanyak 5 ya. Maka jawabannya adalah 78 per 1 sama dengan 78 km. Ya, jadi jarak sebenarnya Pontianak Mempawah itu adalah 78 km dan jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 kita masuk ke pokok bahasan yaitu yang kedua, yaitu debit ya. Volume bak mandi di rumah Queen adalah 2.400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong adalah 30 menit, maka debit air mengalir dari keran adalah titik-titik liter per menit. Nah, langsung ke pembahasan. Apa yang diketahui, kita lihat. Yang diketahui adalah volume 2.400 liter. Kemudian waktu 30 menit. Yang ditanya adalah debit air mengalir. Nah, kita lihat. Nah, ini rumusnya. Kita buat lagi dalam bentuk segitiga begini. Karena dia mencari debit, berarti D itu adalah debit, V itu adalah volume, dan W itu adalah
waktu. Ya. Berarti kalau mencari debit lah volume dibagi waktu. Nah, namun di sini satuannya, oh ya, satuannya sudah sama, 2400 liter, liter menit, berarti tinggal langsung dibagi karena satuannya sudah sama. Nah, berarti volumenya 2400 langsung dibagi dengan 30 menit. Berarti 2400 dibagi 30 itu adalah 80. Maka debit air mengalir itu adalah 80 liter per menit. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 5. Volume sebuah kolam ikan adalah 3,6 meter kubik. Jika kolam diisi air dari keran dengan debit 0,2 liter per detik, maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu titik-titik jam. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang diketahui tadi adalah volume. Volumenya adalah 3,6 meter kubik, kemudian debitnya 0,2 liter per detik. Yang ditanya adalah waktu. Kalau tadi nomor 4 tadi sebelumnya mencari debit, sekarang mencari waktu, ya. Berapa jam kolam tersebut akan penuh. Nah, di sini kasusnya satuannya tidak sama. Di sini meter kubik, di sini liter, di sini detik, di sini jam. Nah, di sini nanti satuannya ini harus kita konversikan, patokan kita kemana? Patokan kita itu nanti ke debitnya. Berarti volumenya harus diubah ke liter, ya. Nah, namun nanti di sini detik, di sini jam. Nanti setelah detik baru ubah ke jam. Oke, kita langsung pembahasan. Volume 3,6 meter kubik harus kita ubah ke dalam bentuk liter. Nah, maka kita tulis 3,6 meter kubik sama dengan titik-titik dm pangkat 3. Loh kok dm pangkat 3? Nah, pada materi kelas 5 sebelumnya kita sudah tahu bahwa 1 liter itu sama dengan 1 dm pangkat 3, atau 1 dm pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. 1 dm kubik sama dengan 1 liter, ya. Maka 1 meter kubik itu harus diubah ke desimeter kubik. Kita lihat tangga satuan. Nah, kalau pada soal-soal sebelumnya tadi itu polos, nah sekarang itu dia pangkat 3 atau kubik. Nah, dia kalau turun dikali 1000 kalau pangkat 3, ya. Kalau kubik ini, kalau naik juga dibagi 1000, turun dikali 1000, naik dibagi 1000. Nah, di sini meter ke dm, m ke dm, berarti dia turun satu tangga, maka dikali 1000. Maka 3,6 dikali 1000, ya. 3,6 dikali 1000, ya tinggal kalau dikali 10 komanya hilang, berarti kali 100, berarti dia 3600 tambahkan 20. Oke. Maka 3,6 dikali 1000 itu adalah 3600 dm pangkat 3 atau dm kubik, atau sama dengan 3600 liter. 3600 liter. Nah, satuannya untuk volume sudah sama. Barulah kita ke pembahasan untuk mencari waktu. Untuk mencari waktu rumusnya gimana? Rumusnya volume dibagi debit, ya. Volumenya itu tadi 3600, debitnya 0,2. Tinggal kita bagikan saja 3600 dibagi 0,2, berarti 3600 dibagi 2/10. Tinggal kita balik lagi, bagi jadi kali. 3600 dikali 10 per 2. Jawabnya adalah 18.000 detik. Nah, karena di sini dia minta berapa jam kolam akan terpenuh itu dalam berapa jam, maka detik ini harus diubah ke jam. Kita tahu 1 jam itu adalah 3600 detik. Berarti 1 detik itu berapa jam? 1 detik itu adalah 1 per 3600. Maka di sini juga harus kalau 18.000 detik berarti 18.000 dibagi, atau 18.000 per 3600. 18.000 dibagi 3600 itu adalah 5. Maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu 5 jam. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 6.
Kalau debit sudah, waktu sudah, berarti nomor 6 ini adalah mencari volume. Nah, soalnya Yanto mengisi bak mandi menggunakan keran dengan kapasitas 2 liter per menit. Ketika yang membuka keran selama 3 jam, volume air mandi di bak adalah titik-titik liter. Yang diketahui adalah debit. Debitnya adalah 2 liter per menit. Kemudian waktunya adalah 3 jam. Yang ditanya adalah volume. Nah, kita tahu di sini waktunya jam, di sini menit, berarti harus kita ubah ke menit dulu. 3 jam diubah ke menit berarti tinggal dikali 60. 3 dikali 60 itu adalah 180 menit. Nah, untuk mencari volume itu rumusnya apa? Debit dikali waktu. Ya, tinggal kita tulis D kali W. Debitnya berapa? Debitnya 2 ya. Waktunya 180 menit. Tinggal kita kalikan, yaitu 360. Maka volume air di bak mandi itu adalah 360 liter. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 7. Sebuah bus berangkat dari kota Kediri menuju Surabaya. Nah, nomor 7 ini sudah topik yang berbeda, yaitu topiknya adalah kecepatan. Karena tadi kita membahas 3 topik masalah atau 3 topik materi. Nah, sekarang kita masuk ke kecepatan ya. Sebuah bus berangkat dari kota Kediri menuju Surabaya pukul 09.50 WIB. Jarak antara kota Kediri ke Surabaya 120 km. Jika bus tiba di Surabaya pada pukul 11.20, kecepatan rata-rata bus adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, kita tulis yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jarak Surabaya Kediri Surabaya 120. Kemudian waktu berangkatnya adalah 9.50, waktu tibanya adalah 11.20. Yang ditanya itu adalah kecepatan rata-rata. Nah, di sini berarti kita harus mencari waktu tempuh terlebih dahulu. Lamanya di perjalanan itu berapa jam waktu tempuhnya, tinggal waktu tiba dikurang waktu berangkat. Waktu tiba itu 11.20, waktu berangkat 9.50, kita kurangkan. Nah, cara mengurangkannya ya. Nah, di sini 20 menit yang di sebelah kanan titik ini, ini adalah menit, sementara yang sebelah kiri titik adalah jam ya. Yang sini jam, sini menit. 20 menit dikurang 50 menit tidak bisa, maka kita pinjam ke jamnya ya. 20 menit kita minjam 1 jam, berarti tinggal ditambah 60. 20 tambah 60 itu 80. Nah, jam ini udah kita pinjam 1, berarti 11 jadi 10. Barulah kita kurangkan. Jadi ketika meminjam untuk operasi pada waktu ini, jangan minjam 1 tambah 1 20 jadi 21, bukan begitu ya. Tapi ini harus ditambah dengan 1 jam itu adalah 60 menit begitu ya. Maka 80 dikurang 50 itu adalah 30. Nah, 10 dikurang 9 itu adalah 1. Nah, berarti artinya 1 jam 30 menit waktu tempuhnya ya. Nah, 1 jam 30 menit ini harus kita konversikan dalam bentuk desimal ataupun campuran. Nah, di sini saya akan mengubahnya dalam bentuk desimal. Nah, 1 jamnya tetap 1, kita tulis 1. Namun 30 menitnya kita ubah ke jam, berarti 30 per 60. 30 per 60 itu adalah 1/2. Sehingga satunya kita tulis ulang, 1/2 itu desimalnya adalah 0,5. 1 ditambah 0,5 itu adalah 1,5. Maka jarak tempuhnya adalah 1,5 jam. 1 jam 30 menit itu 1,5 jam. Nah, barulah kita ke kecepatan. Rumus kecepatannya apa? Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, rumus kecepatannya ini untuk mempermudah kita mengingatkan, kita tulis JKW, atau biasa kita untuk mengingatnya kita sebut saja Jokowi ya, presiden. Ingat saja presiden kita Jokowi ya, JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, ini untuk mengingatkan, untuk mempermudah kita mengingatnya ya. Namun pada persamaan
atau rumus yang sebenarnya itu adalah S, ada V, ada T ya. Nah, nanti di soal berikutnya akan saya jelaskan. Nah, di sini untuk memudahkan kita bagi yang pemula mempelajari ini supaya lebih mudah ingat, J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Nah, berarti kalau kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah berapa? Jaraknya 120, waktunya 1,5 jam. Tinggal kita bagikan. 120 dibagi 15 per 10. 15 per 10 itu adalah 1,5 tadi ya. 1,5 itu diubah ke pecahan biasa menjadi 15 per 10. Dibagi berarti dibalik menjadi kali. 120 dikali 10 per 15. Maka hasilnya 80. Jadi kecepatan rata-rata bus adalah 80 km per jam. Maka jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 8. Ayah berangkat kerja mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Apabila ayah berangkat dari rumah pukul 06.30 WIB dan sampai di tempat kerja pukul 7.20 WIB, maka jarak dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ayah ke tempat kerja titik-titik kilometer. Nah, kita tulis apa yang diketahui tadi berarti kecepatan 60 km per jam. Kemudian waktu berangkat 6.30, kemudian waktu sampai atau waktu tiba itu 7.20. Yang ditanya adalah jarak. Maka kita tulis jarak ya. Jarak dari rumah ayah ke tempat kerja. Yang pertama-tama kita cari waktu tempuh dari 07 atau 7.20, waktu berangkat dikurang waktu tiba dikurang waktu berangkat. Waktu berangkatnya ada 7.20 dikurang 06.30. Kita kurangkan saja. 7.20 dikurang 6.30. Oh, ini kelebihan 01 ditulis tapi ya pengetikannya salah. Berarti 7.20 dikurang 6.30, 20 dikurang 30 itu tidak bisa ya. Seperti tadi kita pinjam 1 jam di sini, berarti 20 ditambah 6, 60. Jadi 80. 80 dikurang 30 itu 50. 6 dikurang 6 ya 0. Tidak ada jamnya, berarti hanya 50 menit. Nah, 50 menit ini harus kita ubah karena dari kecepatan ini satuannya adalah kilometer per jam, maka di sini harus kita ubah 50 menit hanya kita ubah ke dalam bentuk jam. 50 menit berarti 50 per 60 atau 5 per 6 jam. Nah, barulah kita tentukan jaraknya. Rumus jarak bagaimana? Rumus jarak itu adalah kecepatan dikali waktu atau K dikali W. Ya. Nah, kecepatan tadi adalah 60 km per jam. Sementara waktu adalah 5 per 6. Tinggal 60 dikali 5 per 6 yaitu 60 dengan 6 kita 60 bagi 6 10, berarti 10 kali 5 50. Maka jarak rumah ayah ke tempat kerja adalah 50 km. Maka jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 9. Nah, kalau tadi nyari kecepatan sudah, mencari jarak sudah, sekarang mencari waktu. Sebuah kereta api mampu melesat dengan kecepatan rata-rata 350 km per jam. Wah, laju sekali ya. Jika kereta api tersebut dioperasikan di Indonesia, maka Jakarta dan Banyuwangi yang berjarak 1120 km dapat ditempuh dalam waktu titik-titik. Nah, pilihannya itu adalah ada ABCD-nya. Kita langsung ke pembahasan yang diketahui. Pertama adalah kecepatan rata-rata yaitu 350 km per jam. Kemudian apalagi yang diketahui? Jaraknya adalah 1120 km. Yang ditanya waktu berapa lama waktu yang ditempuh dari Jakarta ke waktu tempuh Jakarta Banyuwangi. Nah, kita jawab, berarti cari waktu. W sama dengan J per K ya. J per K atau jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya 1120, kecepatannya adalah
350. Nah, kita bagikan ya, hasilnya adalah 3,2 jam. 3,2 jam itu berapa jam berapa menit? Nah, cara mengubahnya ya tinggal tiganya tetap. 3,2 itu kan artinya 3 ditambah 0,2, maka 3-nya itu tetap, 0,2 itu kita ubah menjadi 2/10. Barulah kita ubah ke dalam bentuk jam. Berarti 3 jamnya tetap, 2/10 dikali 60 karena diubah ke jam. Tinggal sisanya berapa? Nah, 10 dengan 60 kita coret, berarti sisa 2 dikali 6, berarti 3 jam 12 menit. Nah, 3,2 jam itu adalah 3 jam 12 menit. Nah ya, maka jawabannya adalah B. Oke, berarti waktu tempuh Jakarta Banyuwangi itu hanya 3 jam 12 menit. Dan nomor terakhir, nomor 10, jarak kota P ke kota Q 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pada pukul 8 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat dan istirahat di perjalanan selama 30 menit. Jika bus tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam, maka bus akan tiba di kota Q pada pukul titik-titik. Oke, kita ke pembahasan. Yang kita tulis yang diketahui adalah jarak dari P ke Q. Kota P ke Q adalah 240 km. Kemudian kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian dia istirahat di perjalanan itu selama 30 menit. Dan yang ditanya adalah waktu bus tiba pada pukul berapa. Berarti nanti bus itu tiba di kota Q itu pada pukul berapa gitu ya. Kita langsung pembahasan. Nah, untuk mencari kita harus di sini kan jaraknya udah, kemudian kecepatannya sudah, berarti yang belum ada di sini adalah ada waktu. Maka harus kita cari dulu adalah waktu. Waktu ada nah, tadi beda halnya dengan yang tadi kan, kalau untuk mudah mengingatkan kita pakai JKW ya. Nah, dalam aturan yang sebenarnya itu penulisannya adalah S itu adalah space, jarak, V itu adalah velocity, kecepatan, dan T itu adalah times, waktu. Nah, untuk mencari T berapa? T adalah S per T. Space dibagi velocity ya. Ya, sorry, bukan S per V ya, bukan S per T tadi ya. Maka untuk mencari T adalah S per V. Berarti jarak mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, T-nya berapa? T-nya 240. S-nya 240 ya. S-nya 240. S itu adalah jarak dan V-nya velocity, kecepatannya adalah 60 km per jam. Langsung aja kita bagi 240 dibagi 60, yaitu adalah 4 jam. Nah, namun dia ada istirahat selama 30 menit. Berarti waktunya harus kita T-nya harus kita jumlahkan dengan waktu istirahat, sehingga lamanya di perjalanan itulah 4 jam. Waktu tempuh ditambah dengan dia istirahat, yaitu 4 jam ditambah 30 menit, yaitu 4 jam 30 menit. Kalau dia berangkat pada pukul 8, berarti dia sampai tinggal dijumlahkan waktu dia berangkat dijumlahkan dengan 4 jam 30 menit. Waktu berangkat ditambah dengan waktu atau lama perjalanannya, yaitu 4 jam 30 menit. 8 ditambah 4 itu adalah 12, berarti pukul 12.30. Maka bus akan tiba di kota Q pada pukul 12.30 WIB. Berarti jawabannya adalah A. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak yang belajar di rumah untuk menghadapi penilaian tengah semester. Selamat belajar dan terima kasih.